Di dalam kitab Jala'ul Afham, Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini, ad-du'a'u ala salasati aqsamin. Doa terbagi 3 bagian. Doa terbagi 3 cara. Berapa? 3 cara. Doa terbagi berapa? 3 cara. Nah, kira-kira ibu-ibu semua yang hadir di sini ketika berdoa masuk ke yang mana nih ya? Kira-kira nih. Apa tidak ada 4 golongan manusia di muka bumi ini tidak akan pernah bahagia? Dijamin 4 golongan ini ialah hidupnya akan sengsara. Karena apa? Karena di dalam lafaz tersebut ada lafaz la sa'adah. La sa'adah. Sa'adah ialah isim nakirah, didahului dengan la nafilil jinsi. Menurut ilmu nahwu, apabila isim nakirah didahului dengan la nafilil jinsi, maka seluruh jenis kebahagiaan tidak akan pernah kita dapatkan. Rumah tangga tidak bahagia, bisnis tidak bahagia, usaha tidak bahagia, seluruh aspek kehidupan la sa'adata bihi, tidak akan pernah menemui kebahagiaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, pada jamaah ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam, diiringi dengan nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini yaitu Masjid Ar-Rahmah. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti sama-sama dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menyandang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarganya, sahabatnya, umuman kepada kita semua selaku umat setianya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada jamaah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, siapapun kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memanjangkan umur kita. Allah Ta'ala mengangkat segala penyakit-penyakit kita. Allah Ta'ala memuliakan kita. Allah Ta'ala memberikan kita semua keturunan yang soleh dan soleha. Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rizki kepada kita semua. Baik dengan doa kita, Bu, doa kita setiap hari kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti kita ingin di dunia ini hidupnya enak. Itu namanya hasanah di dalam dunia. Bagaimana hasanah di dalam dunia? Ya, menurut keterangan dalam satu kitab tafsir Al-Quran, yang namanya hasanah di dunia itu ialah darun wasi'. Ya, hasanah di dunia itu ialah ketika kita di dunia mempunyai rumah bagus, rumah mewah, rumah gedung, itu namanya hasanah di dunia. Suaminya soleh, itu hasanah di dunia. Anaknya nurut, duitnya tebel, itu namanya hasanah di dunia. Banyak duitnya, hasanah di dunia. Nah, kita bukan cuma sekedar ingin hasanah di dunia, di akhiratnya pun ingin hasanah. Bagaimana hasanah di akhirat? Mati masuk di surga. Mau, Bu? Kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kira-kira semua nih yang hadir di sini nih mau ya? Enak di dunia, enak di akhirat mau? Saya juga mau. Mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan kita ini semua nih Bu ya, ialah orang-orang yang di muka bumi ini hidupnya enak, di akhirat masuk surga. Mudah-mudahan. Berarti kita semua normal Bu ya. Di dunia mau punya mobil, rumah mewah, suami soleh, anak nurut-nurut, usaha lancar, bisnis lancar, duit tebel, mati masuk. Enak Bu ya. Pengennya begitu Bu ya. Mudah-mudahan tercapai Bu. Ini Bu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, halamannya halaman 146. Ada keterangan ba'dul hukama. Hukama itu ialah ahli hikmat. Ahli hikmat itu di situ bukan ahli hikmat yang suka jampi-jampi, bukan ahli hikmat yang suka bikin wafat, ya bukan ahli hikmat yang suka mengasih hijib, bukan. Tapi ahli hikmat di situ ialah tabibul qalbi, dokter hati. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada penjelasan ba'dul hukama. Wa qala ba'dul hukama arba'atun la sa'adata fihim. Ada 4 golongan manusia di muka bumi ini dijamin tidak akan pernah bahagia. Ada 4 golongan manusia di muka bumi ini dijamin hidupnya pasti sengsara. Ada berapa Bu? Ada 4 golongan manusia di muka bumi ini tidak akan pernah bahagia. Dijamin 4 golongan ini hidupnya akan sengsara. Karena apa? Karena di dalam lafaz tersebut ada lafaz la sa'adah. La sa'adata. Sa'adah ialah isim nakirah, didahului dengan la nafi lil jinsi. Menurut ilmu nahwu, apabila isim nakirah didahului dengan la nafi lil jinsi, maka seluruh jenis kebahagiaan tidak akan pernah kita dapatkan. Rumah tangga tidak bahagia, bisnis tidak bahagia, usaha tidak bahagia, seluruh aspek kehidupan la sa'adata fihim, tidak akan pernah menemui kebahagiaan. Ulang-ulang. Ya, ada berapa yang tidak dijamin bahagia hidupnya? Kira-kira semua yang hadir di sini termasuk saya maunya bahagia apa maunya sengsara Bu? Normal ya Bu ya. Normal.
Mau bahagia Bu? Nih 4 golongannya. Mudah-mudahan kita semua nih Bu, dijauhkan dari 4 golongan. Apa 4 golongan tersebut? Manusia yang mana yang tidak akan pernah menemui kebahagiaan? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ahaduhumul ladzi yabkhalu bisolati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah menemui kebahagiaan, manusia yang dijamin hidupnya akan sengsara, ialah umat Islam yang pelit bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pelit bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad itu tidak akan pernah menemui kebahagiaan, dijamin hidupnya akan sengsara. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini ialah orang-orang yang gemar bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika kita mau pengajian solawatan Bu ya. Tadi saya dengar dari jalan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti itu solawat. Kata ibu-ibu, terus solawatnya solawat apa yang harus kita baca? Bebas solawatnya Bu ya. Mau solawat nariyah silahkan, mau solawat Jibril silahkan. Tadi itu solawat Jibril namanya, sallallahu ala Muhammad, itu solawat Jibril. Mau solawatnya solawat munjiat silahkan, mau solawatnya solawat tibil kulub silahkan, mau solawatnya solawat badar silahkan. Solawat apa saja, yang penting ada Allahumma sholli wa sallim. Bebas solawatnya Bu. Terus ketika kita membaca solawat, jangan sampai kita mengharapkan ini itu. Ingat Bu, ketika kita membaca solawat, jangan mengharapkan ini itu. Terus ketika kita membaca solawat, apa dong? Ialah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena solawat itu ialah perintah dari Allah, bukan perintah saya, bukan perintah kiai, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz, tapi solawat itu langsung perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya bahwa solawat itu ialah perintah dari Allah? Ya silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 56. Ya. Perintah siapa Bu? Salawat Bu. Perintah Allah di dalam surat apa? Al-Ahzab 56. Mana Al-Ahzab 56? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian ya, alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan bacalah salam kepada Nabi Muhammad. Berarti salawat itu perintah dari Allah. Makanya ketika kita bersolawat, jangan mengharapkan ini, mengharapkan itu, tapi ketika kita bersolawat ialah niatnya menjalankan perintah Allah. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz, saya akan makhluk hidup. Makhluk hidup yang butuh kehidupan Bu ya.
makhluk hidup yang butuh kehidupan. Kata ibu-ibu Pak Ustadz, kalau saya bersolawat itu mau punya mobil, kalau kita bersolawat mau punya motor. Ketika saya bersolawat mau banyak uangnya. Kita nggak usah jauh-jauh begitu, Bu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ke dalam situ. Nah, cukup kita mandi yang bersih, berpakaian yang rapi, ya. Insya Allah dengan kita badannya bersih, pakaian rapi, maka pintu rumah akan terbuka. Apa artinya? Kalau kita ingin ini, ingin itu, mau segala-gala ada, maka kita bersihkan dulu badan-badan kita dari segala kotoran-kotoran dosa. Ya, Bu ya, Bu. Kalau kita mau sukses, bersihkan badan kita dari dosa. Kalau kita mau rezekinya lancar, bersihkan dari dosa. Karena apa? Hidup saya ini selalu susah. Duit enggak punya, beras enggak punya, suami marah-marah terus. Karena apa? Karena di badan kita masih banyak dosa. Nah, ya Bu ya, jadi membaca sholawatnya menjalankan perintah Allah. Ya, jangan minta ini minta itu. Nah, terus ada nih Bu, di dalam kitab Jala'ul Afham, ya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini Bu, ya, kalau kita habis bersolawat maka hendaklah kita membaca doa. Kan tadi Bu, ketika kita bersolawat kita tidak boleh minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Cukup kita bersolawat menjalankan perintah Allah. Tapi ada keterangan kitab Jala'ul Afham, ialah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ketika kita setelah bersolawat maka kita hendaklah yang namanya membaca doa. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang butuh pertolongan. Pertolongan siapa Bu? Pertolongan Allah, pertolongan Nabi Muhammad. Mau diajarin doanya Bu? Ibu-ibu setelah bersolawat baca doa enggak Bu? Enggak. Bahasa Indonesia gimana? Pengen ini pengen itu. Ya. Nih doanya nih Bu ya. Mudah-mudahan hafal nih Bu ya. Doanya. Ketika kita setelah bersolawat maka kita berdoa. Allahumma, ayo Bu bareng Bu. Allahumma Rabbal hilli wal haram wa Rabbal baladil haram wa Rabbar rukni wal maqam wa Rabbal mash'aril haram wa bihaqqi ayatin anzaltaha fi syahri Ramadan balligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Ingat Bu, ingat? Enggak. Makanya saya rekam tuh ya, tinggal ditonton aja nanti. Ijazah langsung. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal baladil haram wa rabbar rukni wal maqam wa rabbal mash'aril haram wa bihaqqi ayatin anzaltaha fi syahri Ramadan balligh ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Itu doa menyampaikan salawat kita langsung kepada baginda Nabi Muhammad.
Karena kita semua ini tidak akan selamat dengan ibadah kita, Bu. Tidak akan pernah selamat dengan sholat kita, tidak akan pernah selamat dengan puasa kita, tidak pernah selamat dengan sodakoh kita. Karena apa? Karena saya ini orang yang mengakui diri ketika kita sholat. Saya nih Bu ya, saya sholat, orangnya di atas sajadah, hatinya ada di emol. Sama Bu? Sama. Ketika kita puasa, kata ibu-ibu, oh saya masuk surganya mau dengan puasa. Puasa kita itu balas dendam. Dari pagi kita puasa, ternyata sore mau buka nasi ada, kolak ada, es campur ada, segala-gala ada. Balas dendam puasanya. Nah habis terawihnya, habis terawihnya seblak, mie ayam dihajar, empe. Puasa yang begituan mau buat jamin masuk surga? Kata ibu-ibu, kalau saya masuk surga mengandalin sodakoh. Sodakoh kita itu mau diumumin, Bu. Ya Bu, diumumin. Alhamdulillah Ibu Siti telah memberikan sodakoh sumbangan masjidnya. Ada Bu Siti nggak ada ya? Nah, sebesar 100.000 rupiah. Kata ibu-ibunya, kalau saya mah enggak Pak Ustadz, saya enggak nyebut nama, cukup hamba Allah. Ya, buat hamba Allah. Giliran alhamdulillah ya duit 1 juta dari hamba Allah. Kata ibunya, tuh saya tuh. Tuh saya tuh 1 juta tuh hamba Allah tuh saya. Oh sama aja. Sodako begituan buat masuk surga, jaminan masuk surga jauh Bu ya. Makanya kita kejar masuk surga kita di samping kita sholat, walaupun kita sholatnya orangnya atau di atas sajadah, hatinya kemana-mana, di mall segala hatinya ya. Terus puasa kita puasa dendam ya, tetap kita sholat kerjakan, puasa kita kerjakan, jangan sampai kita meninggalkan sholawat ya. Jangan tinggalkan apa Bu? Sholawat. Tadi itu doanya Bu ya, ingat Bu ya, mau ditulis? Tulis. Panjang tapi Bu. Ibu-ibu mau yang panjang yang pendek? Senangnya yang panjang yang pendek? Doanya. Nggak muat Bu. Nanti saya kalau udah di ini ya. Ini ya. Belum selesai nih Bu, nggak muat. Tuh Bu. Jadi kalau kita mau bahagia harus perbanyak apa Bu? Sholawat. Kalau saya pribadi nih Bu, pribadi saya yang sering saya amalkan sholawatnya Bu ya, bukan sholawat nariyah, bukan sholawat badar, tapi yang sering saya dawam, yang selalu saya baca itu ialah sholawatnya sholawat ummi. Sholawat apa Bu? Ibu tahu sholawat ummi? Tahu sholawat ummi enggak? Bukan ummi ya ruhi wal hayati, bukan itu ya. Mau bisa sholawat ummi enggak Bu? Nih ajarin nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa sallim taslima. Itu sholawat ummi. Bisa nggak Bu? Allahumma
Salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa sallim taslima. Itu yang sering saya baca, Bu. Bacanya berapa kali? Bacanya 80 kali setiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Apa hikmahnya ketika kita membaca sholawat ummi? Keterangannya ada di kitab Irsyadul Ibad. Kata Rasulullah, man shalla alayya yaumal jum'ati samanina marrotan ghufirat lahu dunubu samanina sanatan. Siapa orang yang membaca sholawat ummi 80 kali, maka orang tersebut dosa 80 tahun diampuni Allah. Untung nggak, Bu? Dosa 80 tahun diampuni Allah kalau kita membaca sholawat ummi. Ya. Nanti ini terakhir saya tambahin doanya ya. Ini belum selesai. Ya, ini next. Jadi sekali lagi kita apa, Bu? Harus banyak apa, Bu, kalau mau kita bahagia? Banyak sholawat. Ayo bersalawat dulu, Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin
habibillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena harapan kita mau bahagia baik di dunia dan akhirat. Karena tadi Bu ya, ada 4 golongan yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, akan dicabut kebahagiaannya, dijamin sengsara di muka bumi ini, ialah orang yang pelit bersolawat. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu setelah hari ini, mudah-mudahan solawatnya lebih banyak Bu ya. Amin. Satu, poin pertama, orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah, dijamin hidupnya sengsara di muka bumi, ialah orang yang pelit bersolawat. Yang kedua, manusia yang tidak akan pernah mengalami kebahagiaan, manusia yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah, manusia yang dijamin hidupnya sengsara di muka bumi ini. Yang kedua, wasaniyalladzi la yujibul muadzina, orang yang ketika ada orang azan tidak menjawab azan. Ketika kita ada orang azan mengumandangkan azan, kita tidak jawab. Orang yang ketika tidak menjawab azan, ya, maka akan dicabut kebahagiaannya oleh Allah. Pertanyaannya, ibu-ibu semua yang hadir di sini, ketika ada orang azan, jawab enggak Bu? Jawab ya. Jawabnya bagaimana? Jawabnya sesuai orang yang azan. Kalau umpama orang yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adan mana tuh Bu? Adan mana? Adan Kiara itu. Saya adanya di sini. Ya. Jadi ketika Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allah. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahin Bu ya, tambahin sallallahu alaika ya Rasulullah. Apa tambahannya? Sallallahu alaika ya Rasul. Biasa ditambahin Bu? Enggak. Enggak tahu. Hari ini Bu ya, hari ini dapat apa Bu? Dapat ilmu. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tambahannya sallallahu alaika ya Rasul. Itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu dan Rasulullah. Tambahin yang kedua, qurrata aini ya Rasulullah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua tambahannya qurrata aini ya Rasul. Enggak pernah lagi. Coba. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahannya sallallahu alaika ya Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua jawabnya Muhammadar. Tambahannya qurrata aini ya Rasulullah. Itu tambahannya, Bu. Nah, setelah itu kita berdoa. Doanya ada caranya, Bu. Doanya ini jempol kanan ditaruh di mata kanan, jempol kiri ditaruh di mata kiri. Ada doanya. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Enggak lagi. Ini lanjutannya udah ya. Nanti ada kelanjutannya dari doa ini. Ini doa tak naruh jempol di mata. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Coba dibaca, Bu. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Prakteknya gini, Bu, praktek doanya. Jempol ditaruh di mata, Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Bukan begini, bukan ya. Kalau begini biasanya ini nih, mau janda gitu. Cara goyang gini. Nah, ini begini. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Biasa begitu, biasa. Enggak. Mari. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Tuh yang belakang juga tuh yang cowok tuh enggak bakal baca gini nih. Ya, siapa kan Mang Yanto. Kalau saya manggilnya Mang Suto. Di sini Mang Yanto ya. Mang Yanto juga enggak bakal pernah baca gini nih. Ini jempol daun mata. Iya, bukan pada Mbak. Apa hikmahnya ketika kita membaca doa tersebut? Ya, kalau kita membaca doa Allahumma matti'ni bisam'i wa basari, nanti hikmahnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tidak akan pernah mendengar dan melihat sesuatu yang buruk. Nah, ini hikmahnya kalau kita membaca doa. Ini. Ingat Bu. Jadi orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah tidak akan pernah menemui kebahagiaan, dijamin hidupnya sengsara di alam dunia. Ketika ada orang adzan tidak menjawab adzan. Jadi umpama nih ibu-ibu, Pak Ustadz, saya lagi baca Al-Quran, walaupun kita membaca Al-Quran, keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa yaqta'u bil ijabatil qira'ata wad du'a wal zikra. Walaupun kita sedang membaca Al-Quran, ketika ada orang azan, putus bacaannya, berhenti. Lagi berdoa ada orang azan, berhenti. Lagi zikir ada orang azan, berhenti. Itu lagi baca Al-Quran disuruh berhenti. Apalagi kalau ibu-ibu lagi gawe kue bolu, berhenti.
Ya, lagi ngadonin kue bolu. Ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibu-ibu, berhenti. Jawab adzan. Ya, jawab adzan dulu. Itu lagi baca Al-Qur'an aja berhenti, Bu. Ya. Ibu-ibu lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ada orang adzan, berhenti. Surat apa tuh, Bu? Bu, yang tadi saya baca surat apa? Kahfi. Enggak ketahuan gak sering baca Kahfi ya. Surat Kahfi. Ya. Berhenti, Bu ya. Lagi berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang adzan. Oh, berhenti dulu. Jawab adzan dulu. Kata ibu-ibu, waduh, malam ada adzan gerhana rembulan. Ketika ada gerhana rembulan, adzan enggak, Bu? Adzan kan, disunahkan jawab enggak, Bu? Jawab, tetap jauh. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz, sayanya lagi ditindihin suami. Nah, lagi dalam keadaan junub. Ya, maka tetap jawab. Umpama asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kata ibu-ibunya, Mas jawab dulu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata ibu-ibu, apa boleh ketika kita menjawab dalam keadaan junub, menjawab adzan dalam keadaan junub, dalam keadaan haid? Boleh. Keterangannya ada di kitab Madzhabul Arba'ah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali memperbolehkan kita menjawab adzan walaupun kita dalam keadaan junub atau perempuan lagi haid. Yang tidak boleh ialah satu imam, ialah Imam Hanafi. 3 dengan 1. Yang menang mana, Bu? 3. Berarti jawab aja walaupun ibu lagi haid. Awas, Bu ya. Ingat, Bu ya. Dan poin kedua, orang yang tidak jawab adzan maka tidak akan pernah menemui kebahagiaan di alam dunia. Yakin dicabut kebahagiaannya oleh Allah. Jawab, Bu ya, jawab. Ingat, Bu, ingat. Asyhadu an la ilaha illallah pertama, tambahannya sallallahu alaika ya Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua qurrata aini ya Rasul, itu tambahannya. Nanti setelah itu doa Allahumma matti'ni bisam'i wa basar. Jangan bunyi jangan. Iya. Jangan sampai dalam-dalam sakit diri. Ya, itu doanya. Enggak pernah ya. Tambahannya enggak pernah, doanya enggak. Alhamdulillah pertemuan sore ini ialah ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ketika hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula. Ya, ibu-ibu kira rahayu pintar-pintar ya. Itu adan ada apa, Bu? Lagu apa itu namanya? Kurdi ya. Lagu apa?
Ini bukan lagu Roma Irama, bukan. Pertama, orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah ialah yang pertama pelit bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, wasalisu manista'ana bihi insanun bi khairin fala yu'inuhu. Yang ketiga, orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah, dijamin di alam dunia ini tidak akan memperoleh kebahagiaan, dijamin hidupnya akan sengsara di muka buminya, yaitu orang yang ketika diminta tolong sama orang lain kita tidak menolong. Ketika kita dimintain tolong oleh orang lain tapi minta tolongnya dalam urusan bi khairin, dalam urusan kebaikan, ketika kita tidak menolong, maka orang tersebut akan dicabut kebahagiaannya oleh Allah. Makanya ketika kita ada orang yang minta tolong tapi minta tolongnya dalam urusan kebaikan, harus kita tolong. Contoh seperti DKM ya, masjid. Ibu-ibu ya, hari ini kita sedang mau membangun masjid, maka kita butuh yang namanya dana. Butuh apa, Bu? Butuh dana. Dana apa? Biaya. Aja. Nah, ketika DKM itu memerlukan minta tolong bantuan dana, maka kita harus menolong. Kalau kita ingin hidupnya bahagia, harus menolong. Ibu-ibu diminta tolong sama tetangganya. Kata tetangganya, aduh Bu, teh minta tolong. Kenapa? Saya ini udah 1 minggu nggak punya duit. Minta tolong sih, saya minta duit. Kata ibu-ibunya, ayo datang aja ke rumah, kita nangis bareng-bareng. Ya, karena kita sama nggak punya duit, dikirain mau dikasih duit. Ya, taunya nangis bareng-bareng. Itu kan menolong daripada nangis sendiri, masih mending nangis bareng-bareng. Ya. Jadi ibu ya, kalau kita hidupnya mau bahagia, kalau ada orang yang minta tolong, kita harus tolong. Tapi urusannya dalam kebaikan, Bu ya. Bi khairin, dalam kebaikan sesuai dengan Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kita dalam urusan kebaikan, jangan saling tolong menolong dalam urusan keburukan dan permusuhan. Kalau kita menolongnya dalam keburukan, contoh orang minjem pisau, sedangkan minjemnya mau membunuh orang, jangan ditolongin. Nah, jangan ditolongin. Jadi urusan tolong menolongnya dalam urusan apa, Bu? Kebaikan. Karena kita kan hidup ini kan bersosial, Bu, hidup sosial, Bu ya, di Kiara ini, Bu ya. Ada punya tetangga minta tolong. Umpama minta tolong sih, sayur asam saya kurang garam, tolongin. Tolong menolong, Bu ya. Tolong menolong. Itu yang ketiga. Jadi orang yang gemar tolong menolong dijamin hidupnya akan bahagia. Tapi sebaliknya, orang yang tidak suka tolong menolong maka akan dicabut kebahagiaannya oleh Allah, dijamin hidupnya akan sengsara. Sudah berapa, Bu? 3. Coba. Orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah, yang pertama, orang yang pelit bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, yang ketiga, ya, tidak menolong orang lain ketika diminta pertolongan. Yang keempat, kan ada 4, Bu ya, ada 4. Yang 3 nih, Bu. Yang 3, ibu-ibu udah terlaksana belum, Bu? 1, gemar bersolawat. Alhamdulillah, kata ibu-ibu, alhamdulillah. Yang keduanya, kadang-kadang jawab adan, jawab kadang-kadang, ya. Kadang ingat, kadang enggak.
Yang ketiga, tolong menolong. Alhamdulillah Bu ya, tolong menolong Bu ya. Yang keempat nih Bu, orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah, yang tidak akan pernah menemui kebahagiaan di muka bumi ini, dijamin hidupnya akan sengsara. Warabi'u alladzi ya'jizu ayyad'awa li nafsihi walil mu'minina dubura sholawatihi. Orang yang tidak akan pernah menemui kebahagiaan ialah orang yang ketika sehabis sholat tidak pernah berdoa untuk diri sendiri dan tidak pernah mendoakan orang mukmin. Ingat, orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah, dijamin hidupnya akan sengsara, ialah orang yang ketika setelah sholat tidak pernah berdoa untuk diri sendiri dan tidak pernah mendoakan orang mukmin. Ketika ibu-ibu habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma, lantas jalan, enggak berdoa dulu. Seharusnya kita berdoa. Dalam kitab Fathul Mu'in, yusannu zikrun wa du'aun duburaha, disunahkan kita berdoa dan berzikir setelah sholat. Ibu sering berdoa, zikir habis sholatnya? Alhamdulillah. Karena orang yang setelah sholat berdoa dan berzikir, maka orang tersebut akan dijamin bahagia di dunia dan akhir. Cuman berdoanya jangan buat diri sendiri Bu. Sendiri kita doakan, terus kita mendoakan orang Bagaimana cara doanya? Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kadang sampai itu doanya. Enggak. Doa untuk diri sendiri, ayat wa li nafsihi walil mukminin, dan kita harus mendoakan sesama mukmin. Enggak pernah buat sendiri aja. Egois. Tambahin walil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Ya. Jadi ketika kita sholat harus berdoa Bu ya. Sebab ada keterangan dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah berbicara gini Bu, man taraka wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa orang yang meninggalkan wirid setelah sholat, fahuwa kirdun, maka orang tersebut percis mirip seperti monyet. Jadi orang yang setelah sholat tidak berdoa, tidak wirid, berarti mirip siapa tuh? Makanya kita berdoa. Biar apa Bu? Biar kata ibu-ibu, Pak Ustadz, saya kalau sholat selalu berdoa. Saya setiap sholat selalu wirid. Saya setiap sholat bahkan doanya sampai doa waqiah, doa alam nasroh, dibaca semua wirid-wiridan. Tapi kenapa hidup saya enggak rubah-rubah? Hidup saya ini enggak ada perubahan. Duit segitu-gitu aja, rumah segitu-gitu aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu cara berdoanya. Ya Bu. Ibu-ibu sudah tahu cara berdoa Bu? Mau dikasih tahu nggak Bu? Mau. Keterangannya di kitab Jala'ul Afham, keterangan
Imam Ibnul Qayyim. Di dalam kitab Jala'ul Afham, Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini, Bu. Ad-du'a'u ala salasati aqsamin. Doa terbagi 3 bagian. Doa terbagi 3 cara. Berapa? 3 cara. Doa terbagi berapa, Bu? 3 cara. Nah, kira-kira ibu-ibu semua yang hadir di sini ketika berdoa masuk ke yang mana nih, Bu ya? Kira-kira nih, Bu. Oh, ulang lagi. Doa terbagi berapa? 3 cara. Al-awwalu angtas alallaha bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, ketika kita berdoa, hendaklah kita mendahulukan membawa yang namanya asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah, yaitu ketika kita berdoa hendaklah didahului dengan asmaul husna. Biasa, Bu, sebelum berdoa didahului dengan asmaul husna enggak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Fattah. Kalau ibu-ibu mau banyak duitnya, Ya Fattahu, Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Razzaq. Baru minta, Ya Allah, duit. Ya Fattah itu Wahidat yang maha membuka. Kalau Ya Razzaq, Wahidat yang maha pemberi rizki. Jadi dibuka rizkinya. Ya Fattahu Ya Razzaq, banyakin Ya Fattahu Ya Razzaq, Ya Fattahu Ya Razzaq, Ya Fattahu Ya Razzaq. Setelah banyak baru kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal fulus, kertas merah yang bagus-bagus. Itu, Bu. Jadi ketika kita berdoa didahului. Jadi yang belum didahului dengan Asmaul Husna ketika berdoa mulai malam, habis maghrib, dan seterusnya ketika berdoa baca Asmaul Husna. Apalagi kalau dibaca semua, Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Rahimu, Ya Maliku, Ya Kudusu, Ya Salam, sampai As-Sabur, Ya Arhamar Rahimin. Enggak pernah, Bu, ya? Enggak pernah. Jadi untung kalau orang yang sudah hafal Asmaul Husna, pasti ketika berdoa didahului dengan Asmaul Husna. Atau potong-potongan saja, Bu. Ya Razzaq, kalau ibu mau nagih utang nih, orang ditagih utangnya susah. Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar. Tendang pintunya. Ya Qahhar, Ya Qahhar. Tendang pintunya yang kencang, jubrak. Itu Ya Qahhar. Jadi pertama harus didahului dengan Asmaul Husna ketika berdoa. Yang kedua, wasani angtas ala bihajatika wa fakrika wa dhullika. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus mendahului dengan kefakiran kita, dengan kemiskinan kita, dengan kehinaan kita. Jadi begini, Bu, caranya, Bu. Kalau dalam tulisan Arabnya, ana abdukal fakiru wal miskinu al baisu. Ya Allah, hamba manusia yang fakir, hamba orang yang dhaif, hamba orang yang lemah, hamba orang yang berlumuran dosa. Maka dari itu ya Allah, hamba minta duit. Biasa begitu, biasa, Bu. Harus didahului dengan kelemahan kita sebelum kita berdoa. Yang kedua ya, cara yang kedua harus kita didahului dengan kefakiran kita. Ya Allah, hamba adalah hamba yang lemah, hamba adalah hamba yang miskin, hamba adalah hamba yang sangat butuh, hamba ialah hamba yang sangat fakir. Maka dari itu ya Allah, tolong ya Allah duit. Ya apalagi, Bu, yang diminta apa, Bu? Duit.
Ya Allahumma rzuqni itu kan duit Bu ya. Allahumma rzuqni itu duit. Ya, karena kan wanita kan begitu Bu ya. Begitu, biarin suami enggak pulang-pulang, yang penting sebelum berangkat ninggalin duit. Biarin suami jelek, yang penting banyak suami enggak penting, yang penting kejam. Ya. Jadi itu Bu cara-cara yang kedua, ketika kita berdoa didahului fakir kelemahan, sebut kelemahan kita. Jangan malu-malu nyebut kelemahan kita kepada Allah. Ya, sama tetangga aja nggak malu. Ya, teh atau Bu, saya ini, waduh nggak punya apa-apa, dari pagi nggak masak, buyut nggak gablek. Nyebut kehinaan diri kepada orang nggak malu, masa nyebut kehinaan diri kepada Allah malu? Jangan malu-malu Bu ya. Nih, yang ketiga, tata cara yang ketiga, wasalisu atas alahu bihajatika wala yadhkura ahadun minal amroini. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka cara kita doanya songong. Tahu songong Bu? Didahului asmaul husna enggak, didahului dengan kehinaan kita enggak, langsung aja Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu namanya doa songong. Langsung minta. Jadi kira-kira yang di sini cara berdoanya songong apa nomor 1, nomor 2, nomor 3? Caranya songong. Didahului asmaul husna enggak, nyebut kefakiran enggak, langsung aja ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Maka kata Ibnul Qayyim, al awwalu akmalu minasani wasani akmalu minasalis wasalisu, apabila dikumpulkan itu kana akmala, bila mana dikumpulkan itu lebih sempurna. Jadi yang sempurna ialah dengan asmaul husna, tapi ada yang lebih sempurna. Kalau lebih sempurna, pertama didahului dengan asmaul husna, setelah baca asmaul husna sebut ya Allah hamba yang fakir, hamba yang miskin, hamba yang dhaif, hamba yang berlumuran dosa, baru kita berdoa. Itu tata caranya Bu. Insya Allah dengan cara doa tersebut maka doa-doa kita akan cepat terkabul. Makanya kalau kita berdoa lambat dikabulnya Bu ya, karena cara doanya yang dipakai nomor apa tuh Bu? Songong. Dahului ya Bu ya, dahului asmaul husna. Nomor 1 ya. Jadi dahului asmaul husna. Ya Allah ya Fattahu ya Razzaq. Ya Allah, ya kalau mau kaya, ya Allah ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni. Kan ada tuh doanya setiap malam Jumat dibaca. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud. Ada kan? Agnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatika wa bi fadlika aman siwa. Jadi itu Bu ya, mudah-mudahan pertemuan sore kita ini ada manfaatnya Bu ya. Nah ingat Bu, yang tadi Bu ya, orang yang dicabut kebahagiaannya oleh Allah ada berapa? 4 golongan. Yang pertama, orang yang pelit bersolawat. Yang kedua, orang tidak menjawab adzan. Yang ketiga, orang yang minta tolong tidak menolong. Yang keempat, tidak pernah berdoa setelah sholat. Terus ada tata cara berdoa ada berapa? Yang pertama, tidak dengan asmaul husna. Tata cara yang kedua, menyebut kehinaan diri kepada Allah. Yang ketiga, songong. Mudah-mudahan jangan sampai kita ketika meminta kepada Allah jangan sampai menjadi orang yang songong.